Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang trik bagaimana caranya Anda bisa lolos CPNS pada tahun 2020. Nah, saya sendiri adalah salah satu pengajar di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang lolos seleksi CPNS pada tahun 2015. Agar data yang saya sampaikan lebih akurat, lebih up to date, maka saya telah melakukan wawancara terhadap 5 CPNS yang lolos pada tahun 2019, di mana mereka berasal dari 5 universitas yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah Iqbal Firdaus MSI dari Universitas Lampung. Yang kedua adalah Rahmat Nawawi Siregar MSc dari Institut Teknologi Sumatera. Yang ketiga adalah IGD Arya Wiguna MSc dari Universitas Timur. Kemudian yang keempat adalah I Gusti Ngurah Yudi Handayana MSc dari Universitas Mataram. Dan yang terakhir adalah Ahli Zazali Muhammad MSc dari Universitas Haluoleo. Nah, sebelum saya menyampaikan trik, di sini saya ingin memberikan informasi bahwa ternyata SKB yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2019 itu berbeda. Artinya SKB itu akan berubah setiap tahunnya. Pada saat saya melakukan tes CPNS, di sini SKB yang saya lakukan hanya terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama micro teaching dan yang kedua adalah wawancara seperti itu. Nah, pada tahun 2019 mereka mengalami 3 tahap. Selain micro teaching dan wawancara, mereka juga harus melakukan tes kemampuan bidang. Nah, di sini ternyata tes kemampuan bidang dari satu universitas dengan yang lain itu berbeda. Di mana untuk Universitas Lampung, tes kemampuan bidangnya itu terdiri dari 40 tipe soal pilihan ganda yang berkaitan tentang minat fisika. Jadi di sini lebih spesifik lagi seperti itu. Minat fisika yang ada di Universitas Lampung itu cuma ada 2, yaitu fisika material dan fisika instrumentasi. Nah, hal yang berbeda itu terjadi di Institut Teknologi Sumatera dan Universitas Timur. Kenapa? Karena mereka berdua di sini sama-sama terdiri dari 100 tipe soal dan tipenya dan membahas sama-sama membahas tentang konsep fisika secara keseluruhan. Jadi membahas tentang konsep dan teori-teori dasar seperti itu. Selanjutnya, hal yang berbeda itu terjadi pada Universitas Mataram, di mana di Universitas Mataram itu soal tes kemampuan bidangnya itu terdiri dari sama 100 soal, akan tetapi bentuknya seperti SBMPTN. Jadi jika Anda betul, maka Anda bertambah poinnya. Jika Anda salah, maka akan berkurang poinnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Universitas Haluoleo. Di sini berbeda, jumlah tipe soalnya ada 70 pilihan ganda. Kemudian di sini unsurnya lebih banyak lagi. Selain membahas fisika secara keseluruhan, di sini juga membahas fisika secara spesifik, yaitu tentang geofisika, dan yang terakhir di sini juga membahas tentang metode penelitian atau metopen seperti itu. Jadi di sini tes kemampuan bidangnya antara universitas yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, untuk tahun 2020 di sini tes kemampuan bidangnya ini sekarang disebut dengan computer based test, di mana untuk computer based test atau CBT ini terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama adalah psikologi. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. Selanjutnya yang ketiga adalah literasi pendidikan dan kebudayaan, dan yang terakhir adalah penalaran dan pemecahan masalah. Nah, sekarang jika universitas yang Anda tuju sudah menerapkan CBT, maka Anda bisa menerapkan trik sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus mempelajari tentang psikotes. Ini hampir mirip dengan SKD, seleksi kompetensi dasar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mempelajari lagi tentang grammar, karena itu adalah ruhnya dari bahasa Inggris. Seperti itu, di situ ada 16 tenses yang harus Anda kuasai. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan tentang pendidikan di era digital 4.0, di mana di sini pembelajaran yang dilakukan salah satunya adalah azas kampus merdeka.
bisa melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Salah satunya adalah dengan melakukan pembelajaran daring seperti itu. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet dan yang lainnya. Anda harus juga kemudian yang keempat, Anda harus juga menguasai tentang undang-undang tentang ASN seperti itu. Selanjutnya, jika ternyata universitas yang Anda tuju atau yang Anda daftar di sini belum menerapkan CBT atau masih melakukan soal secara manual, tes kemampuan bidang secara biasa seperti itu, maka yang perlu Anda lakukan atau trik yang perlu Anda siapkan adalah yang pertama, Anda harus memastikan tipe soalnya seperti apa. Apakah dia soalnya pilihan ganda, apakah soalnya dia esai seperti itu. Kemudian yang kedua, selain tipenya, Anda juga harus mengetahui dia membahas tentang apa. Apakah membahas tentang fisika secara keseluruhan ataukah membahas fisika secara spesifik saja seperti itu, ataukah mungkin ada unsur lainnya seperti tadi yang di Haleo tadi ditambahkan dengan unsur metode penelitian seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tahap yang kedua itu adalah tahap micro teaching. Lagi-lagi di sini berbeda antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk di universitas saya sendiri pada tahun 2015 saya yang menilai pada saat micro teaching adalah 3 orang, yaitu yang pertama sekjur, kemudian yang kedua adalah yang pertama adalah kajur, kemudian sekjur, dan yang terakhir adalah profesor. Nah, hal yang berbeda terjadi pada Universitas Mataram, di mana dua-duanya di sini terdiri dari profesor. Selanjutnya untuk Institut Teknologi Sumatera di sini terdiri dari 2 juga, tetapi di sini yang menilai adalah kajur dan dekannya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk Universitas Timur seperti itu. Ini yang menilai micro teachingnya juga ada 2, yaitu yang pertama dekan, kemudian yang kedua adalah kalebnya. Dan yang terakhir untuk Universitas Haleo yang menilai untuk micro teachingnya adalah yang pertama dekan dan yang kedua adalah wakil rektor. Jadi bisa dibayangkan ya bahwa di sini yang menilai micro teaching itu juga berbeda antara universitas yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi micro teaching? Yaitu yang pertama, pastikan materi yang Anda sampaikan itu adalah materi yang benar-benar Anda kuasai. Kenapa? Karena yang berada di depan Anda atau yang menjadi penguji Anda adalah orang-orang yang mahir di bidangnya. Jadi jangan sampai salah memilih tema. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gunakan bahasa Inggris dalam melakukan micro teaching seperti itu. Kalaupun Anda tidak bisa, paling tidak Anda melakukan di openingnya saja. Jadi usahakan Anda menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari sekarang persiapkan presentasi Anda adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena poinnya dapat menambahkan poin yang tinggi untuk presentasi Anda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan tema tadi dengan singkat, padat, dan jelas. Karena Anda hanya diberi waktu sekitar 15-30 menit saja. Jadi jangan bertele-tele seperti itu. Jadi fokus dengan materi yang Anda sampaikan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, triknya adalah tetap tenang. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan, orang-orang yang di depan Anda adalah orang-orang yang mahir di bidangnya. Dan tugas mereka adalah mencari kelemahan Anda. Jadi mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Oleh sebab itu, jika Anda tidak bisa menjawab, maka Anda harus tetap tenang seperti itu. Jadi usahakan tetap menjawab semampunya, tetapi jangan ngoyo dan jangan mengotot seperti itu. Boleh mempertahankan pendapat, tetapi jangan ngoyo dan dengan ngotot seperti itu, karena akibatnya akan fatal. Nah, selanjutnya untuk menghadapi tes micro teaching. Nah, micro teaching di sini beda-beda juga antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti saya sendiri di sini micro teaching dilakukan ada 2 tahap. Yaitu tahap pertama adalah tahap fakultas. Di sini saya pada tahun 2015 ini diwawancara oleh dekan, kemudian WD1, WD2 dan WD3. Selanjutnya setelah selesai dari 4 orang untuk jajaran di fakultas, saya juga harus diwawancara untuk tahap universitas, di mana di sini yang mewawancarai saya ini tergantung jadwalnya seperti itu. Jadi
rektor ada WR1, WR2, WR3 dan WR4. Jadi di sini di random seperti itu. Saya kebetulan pada waktu 2015 dapatnya WR1. Nah, sama seperti halnya sekarang untuk tahun 2019, antara yang satu dengan yang lain itu berbeda seperti itu. Untuk Universitas Institut Teknologi Sumatera, ini wawancara hanya terjadi di tingkat fakultas saja seperti itu. Nah, jadi apa yang perlu Anda sekarang siapkan untuk menghadapi tes wawancara atau interview. Nah, kebetulan sekali, beruntung sekali saya mendapatkan narasumber, yaitu salah satu mantan dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, yaitu Profesor Warsito SSI DPhD, yang sekarang sedang bertugas menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Perancis. Seperti itu. Jadi beliau memberikan beberapa trik yang perlu Anda siapkan, yaitu apa saja? Yang pertama itu adalah menyiapkan CV lengkap dan terupdate seperti itu. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat tentang publikasi yang Anda lakukan. Di sini publikasi memiliki poin yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dosen itu dituntut melakukan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama melakukan pengajaran, yang kedua adalah melakukan penelitian, dan yang terakhir adalah melakukan pengabdian. Maka poin publikasi ini penting sekali seperti itu. Jadi Anda harus mengupdate CV Anda sampai yang terbaru seperti itu dengan menyertakan si publikasinya. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah menyiapkan sertifikat. Jadi selain menyiapkan CV yang lengkap dan terupdate, Anda juga menyiapkan CV plusnya. Bukan CV, sertifikat plusnya. Jadi sertifikat plus di sini maksudnya adalah sertifikat yang menggambarkan kelebihan Anda. Salah satunya mungkin contohnya adalah Anda mampu berbahasa Arab atau mampu berbahasa Perancis seperti itu. Itu akan menambahkan poin plus di sesi wawancara Anda seperti itu. Kemudian yang ketiga, trik yang perlu Anda lakukan adalah berbicara setelah dipersilahkan oleh si pewawancara. Jadi jangan sekali-kali Anda itu memotong pembicaraan atau mendahului pembicaraan si wawancara. Jadi Anda perlu menunggu dipersilahkan terlebih dahulu seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling fundamental di sini adalah sebelum melakukan segala aktivitas, Anda harus meminta doa restu kepada orang tua, terutama adalah ibu Anda seperti itu. Jadi di sini saya resum kembali untuk trik-trik yang bisa Anda lakukan. Di sini jika yang pertama universitas yang Anda tuju atau Anda daftarkan di sini sudah menerapkan CBT atau Computer Based Test, maka di sini yang perlu Anda lakukan, yang pertama Anda harus mempelajari tentang psikotes, yang kedua Anda harus mempelajari tentang grammar, dan yang ketiga Anda harus mempelajari tentang pendidikan di era digital 4.0, dan yang keempat adalah Anda belajar tentang undang-undang tentang ASN seperti itu. Kemudian jika Anda sekarang berhadapan tentang micro teaching, maka yang perlu Anda lakukan triknya adalah yang pertama, Anda harus memilih materi yang benar-benar Anda kuasai seperti itu, karena akan berakibat fatal jika Anda tidak bisa berakibat fatal jika materi yang Anda sampaikan tidak Anda kuasai seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah gunakan bahasa Inggris dalam micro teaching walaupun hanya pada openingnya saja seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan materi dengan singkat, padat dan jelas, karena waktu yang diberikan kepada Anda hanya berkisar 15-30 menit saja. Dan yang terakhir adalah tetap tenang walaupun Anda tidak bisa menjawab seperti itu. Jadi Anda bukanlah malaikat, Anda adalah manusia biasa. Jadi tetap tenang walaupun pertanyaan yang diajukan kepada Anda adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab seperti itu. Dan yang terakhir, untuk mempersiapkan tes wawancara, di sini yang perlu Anda lakukan triknya adalah yang pertama adalah menyiapkan CV terlengkap dan terupdate, di mana di situ harus memuat publikasi penelitian yang Anda miliki. Kemudian yang kedua di sini adalah
membawa sertifikat-sertifikat tambahan atau sertifikat-sertifikat plus yang menggambarkan tentang keahlian Anda. Kemudian yang ketiga di sini adalah berbicara setelah dipersilahkan. Jadi jangan sekali-kali memotong pembicaraan si interviewnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berdoa dan memohon restu kepada orang tua Anda, terutama adalah ibu Anda. Nah, sekian trik-trik dan share pengalaman yang saya lakukan pada waktu 2015. Semoga bermanfaat seperti itu. Jangan lupa the final dari saya tadi yang terakhir, saya sepakat dengan Prof. Warsito bahwa segala sesuatu itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa restu orang tua, terutama adalah ibu Anda. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.